Jadi orang Jawa betul nih. Aku Sunda. Sunda. Damang. Wah, Damang. Damang. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini saya berkunjung di salah satu peternakan ayam broiler atau ayam potong. Biasa kita di daerah ini bilang ayam potong. Ini kita bincang-bincang sekilas terkait dengan peternakan ayam potong. Karena ayam potong ini salah satu komoditi yang lagi tren di Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe Selatan, yang menyuplai kota Kendari dan sekitarnya. Saya mau tanya ke Pak Akbar selaku bagian dari perusahaan Hajar. Ini bagaimana membuat mitra dengan masyarakat dalam rangka pengembangan ayam broiler? Terima kasih banyak Pak. Jadi untuk model mitra ini kan Pak, prinsipnya itu model kerjasama Pak. Model kerjasama, model pembagian hasil. Nah, jadi untuk bermitra itu Pak, kita punya beberapa aturan. Nah, jadi ada tim survei Pak. Nah, jadi tim survei itu menyurvei dulu lokasi yang sudah kita bangun. Nah, itu ada petugas lapangannya memang yang berkompeten di situ Pak. Nah, setelah disurvei semua lokasinya dianggap sudah fix semua, nah, barulah proses administrasi di kantor seperti itu. Jadi beberapa persyaratannya itu sudah ada di perjanjian Pak ya. Berarti tim survei ini memastikan dulu lokasi sebelum pembangunan atau bagaimana? Memastikan dulu Pak persyaratan itu untuk membangun satu kandang. Jadi kalau tim surveinya bilang kayaknya Pak tidak memungkinkan Pak. Nah, mungkin salah satu karena faktor airnya, terus mungkin dekat dari pemukiman seperti itu, terus mungkin aksesnya juga ke kandang untuk transportasinya jalan tidak memungkinkan, itu kita tidak kasih bil juga seperti itu Pak. Nah, jadi yang tahap awalnya seperti itu Pak. Kalau sudah komponen-komponennya semua itu terpenuhi, barulah kita mungkin bicara masalah konstruksi kandang. Oke. Nah, kembali ini kan ada 3 ini. Pak Desa Pamandati selaku juga mitra. Ini Dinda saya Kepala Desa Watumeto, ada Desa Panganjaya. Supaya mereka ini bisa mensosialisasikan di samping para netizen. Saya juga sebagai pribadi dan pemerintah supaya bisa melihat. Karena ini adalah peluang investasi, peluang bisnis yang bisa diberikan ke masyarakat. Karena kalau masyarakat bisa melakukan usaha ini kan mengurangi pengangguran, bisa memberikan income ke masyarakat dan daerah. Nah, pertama tadi air, yang berikut tidak jauh dari pemukiman. Yang ketiga akses jalan. Hanya 3 ini aja? Itu yang komponen pokok dan wajib. Itu, Pak, Habis itu baru kita masuk ke konstruksi kandang. Konstruksi kandang itu ada desainnya yang dikasihkan secara baku atau bagaimana? Ada kalau masalah desain kandang itu ada aturannya Pak. Pertama arah kandang. Nah, itu harus mengikuti arah ini timur ke barat. Itu ada hitungannya juga seperti itu Pak. Itu tidak bisa salah arah. Kapan salah arah itu efeknya nanti ke pemukiman, ke kandangnya nanti Pak. Karena ayam itu dia butuh sirkulasi udara yang bagus Pak. Dia butuh pencahayaan matahari yang maksimal di pagi hari. Atas pertimbangan itulah yang jadi persyaratannya itu Pak pada saat bikin kandang. Jadi pada saat bikin kandang, tim survei akan datang lagi Pak, menyampaikan ke Plasma Pak, model kandangnya seperti ini, harus arahnya seperti ini. Nah, sudahlah dari pihak Plasma setelah mendengar dari tim survei, barulah kita jalan seperti itu. Baru kita mulai. Jadi kita tidak tinggalkan Pak, betul-betul diikuti sampai betul selesai.
Oh, berarti sampai selesainya ini dalam proposal pengajuannya itu apakah ada dari awal sudah pembicaraan tarlah saya untuk kapasitas 2.000, 3.500, 4.000 sampai 10.000. Kita ikuti dengan tanahnya plasma tuh. Tanahnya plasma. Ya, berapa luasnya dia? Oke, saya kembali ke plasma. Selama ini yang Pak Rusdin, bapaknya Rusdin mengelola sebagai plasma, apa yang menjadi berat memulai ini pekerjaan? Kalau langkah awal Pak, yang beratnya itu hanya dari modal. Permodalan saja. Modal. Ya kalau mengenai misalnya pengadaan bibit apa semua kita sudah tidak pusing dari karena ada Pak Hajar. Nah, sekarang berarti modal. Untuk waktu bapaknya Rusdin memulai usaha ini, bagaimana menyelesaikan masalah modal? Kan tadi dibilang modal, modal. Tapi toh sudah 2 kandangnya. Berarti kan bukan masalah itu modal. Artinya kita berbagi pengalaman. Kenapa tadinya kan dibilang modal? Kalau bilang modal berarti mestinya tidak ada kandangnya. Logikanya kan? Tapi karena realitanya sudah ada 2 kandang, berarti itu modal bukan jadi masalah. Mau tambah lagi Pak? Iya, mau tambah lagi, istrinya belum tambah-tambah. Nah itu jadi kan masalah juga. Nah sekarang yang saya kembali bertanya, tadi dibilang modal, tapi realitanya jalan ini barang sudah mau jadi 3. Apa sih sebenarnya? Berbagilah ilmu. Alhamdulillah selama ini Pak, kebetulan saya jadi nasabah juga di BRI Punggaluan. BRI. Dapat pinjaman berapa untuk langkah awal? Kalau boleh tahu. Yang pertama ini saya dikasih hanya 100. Selesai 1 kandang. Dibantu dengan uang pribadi. Kalau boleh tahu berapa uang pribadi habis? Ya kan kita bertanya. Artinya kan ini kita ingin menginspirasi. Betul. Boleh jadi ilmu dari bapaknya Rusdin menginspirasi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Konawe Selatan. Kalau kita berbagi ilmu, seperti tadi saya katakan, insya Allah rezeki itu akan ada jalannya. Mungkin modal pribadi berapa? 100 berarti 200. Kapasitas berapa? 3.500. Artinya untuk kapasitas 3.500 berkisar 200 juta habis. Itu dengan catatan kandang itu full dibeli materialnya. Full dibeli materialnya. Apa saja materialnya? Yang pertama kita anukan itu air dulu, sumber air dulu. Berarti kita mau usahakan. Bor. Nah, habis itu kedua mampu ndak aliran listrik masuk. Iya, habis itu kelengkapan kayunya. Kayu. Oh, berarti kayu yang paling banyak. Yang banyak. Oke, para netizen, insya Allah bisa dicatat apa yang disampaikan oleh bapaknya Rusdin. Pertama sumur bor, yang ke sumber air, yang kedua listrik, yang ketiga kayu. Dari komponen permodalan itu sendiri. Para netizen bisa nanti ditindaklanjuti dengan saya, nanti insya Allah kita bantu di perbankan untuk membantu memfasilitasi bagaimana komunikasi dengan pihak perusahaan. Sekarang saya kembali ke Pak Akbar terkait dengan DOC-nya. Nanti sebentar sama Pak Faisal terkait dengan penjualan. Saya masih terkotak-katik dulu dengan ternaknya ini. Setelah kandangnya dari plasma sudah siap, berapa hari pengajuan sampai masuk DOC-nya? Kalau untuk tahap awal Pak, ini pada saat sudah ready kandang Pak, ya? Kandang baru ini Pak ya. Iya. Setelah semua sudah selesai semua, peralatan kandang sudah lengkap, semua sekamnya sudah full semua. Kita tanda tangan kontrak di kantor. Setelah bertanda tangan kontrak di kantor, biasanya 1 minggu setelah itu Pak. 1 minggu. Kita sudah jadwal, ada planningnya. Kami sudah planningkan bahwa jadwalnya Bapak ini tanggal sekian. Jadi kami itu setiap minggu Pak, setiap minggu memplanningkan jadwal DOC yang mau masuk di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara ini, khususnya di PT Hajar seperti itu. Nah itu informasinya itu Pak jalan terus yang seperti itu. Oke. Setelah masuk berarti kan ada PPL lapangan yang mendampingi terus kan? Mendampingi. Setelah didampingi selama kurang lebih 30 hari, kalau ada kendala, bagaimana pola komunikasinya? Apakah penyuluh langsung menyampaikan ke peternaknya yang plasma atau dilaporkan juga ke kantor? Jadi seperti ini Pak. Jadi penyuluh ini dia itu jembatan. Penyuluh itu jembatan antara pihak plasma ke perusahaan.
Nah, semua aktivitas di kandang ada masalah, ada problem seperti itu dia akan melaporkan ke pihak perusahaan. Taruhlah ada contoh kasus Pak ya, ada problem di kandang, mungkin ayamnya lagi sakit atau apa. Komunikasilah ke pihak kantor Pak. Nah, ini kayaknya ada problem di sini Pak. Mungkin tindak lanjutnya apakah kita obati dulu atau langsung dipanen seperti itu. Jadi yang vital di sini memang Pak penyuluhnya Pak, penyuluh lapangannya. Kalau seperti saya itu mengawasi aktivitas semua. Nah, sekarang kan Pak sekarang modelnya serba cepat ya Pak ya. Iya. Serba modern. Iya. Dokumentasi, komunikasi itu cepat Pak. Iya. Via internet. Jadi model penyuluh di lapangan di PT Hajar itu kita sistem dokumentasi. Iya. Dokumentasi dan video. Iya. Nah, jadi semua aktivitasnya itu didokumentasikan dengan sesuai dengan jobnya dia, seperti apa, perhitungannya seperti apa, dia dokumentasikan, dikirim di grup. Nah, diberikan tanggapan. Diberikanlah tanggapan. Yang menanggapi itu kayak saya, kepala unitnya di Kendari sampai bos di Makassar juga. Oke. Sekarang saya mau tanya, penyuluhnya ini memang backgroundnya sarjana peternakan atau? Backgroundnya sebaiknya sarjana peternakan. Tapi ada yang sih, selama ini? Ada sih juga yang Pak tamatan SMA juga ada. Tapi diberikan pelatihan dulu? Diberikan pelatihan. Mantap. Tetap kami berikan pelatihan Pak. Jadi pada persyaratan untuk jadi penyuluh itu tidak bisa langsung Pak. Oke. Nah, kita kasih. Sekarang saya mau tanya, usia dari DOC 0 hari sampai panen itu berapa hari? Apanya ini Pak? Panennya atau apanya? Panennya. Oh iya. Jadi kalau untuk masalah panen itu kita lihat saja perkembangan pasar Pak. Perkembangan pasar di setiap wilayah, di setiap daerah. Ada momen-momen tertentu pasar itu, pergerakan pasar serapan ayam itu lebih cepat. Kayak momen-momen seperti kayak hari raya. Iya. No? Hari raya kayak hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu kan serapan pasar kencang sekali itu Pak. Iya. Tapi kalau bicara rata-rata untuk wilayah Sulawesi Tenggara itu biasanya main di 30 hari. 30 hari. 30 hari. 30 hari dengan asumsi berapa kilo itu? 30 hari itu biasa kita main di 16, 17, 1 kilo, 1,6 kilo. 1,6. Oke. Sekarang saya ke Pak Faisal. Dengan pasar 1617 itu bisa dapat berapa itu pasarnya? Kalau saya Pak khusus ayam kecil. Iya, jadi ayam kecil. Iya, ayam kecil Pak. Ayam kecil itu usia berapa hari? 25 hari. 25 hari. Pemangkasan ceritanya Pak, pemangkasan. Penjarangan kalau tanamannya, penjarangan. Itu pelemparan pasarnya di mana? Warung Padang. Warung Padang. Saya di laut. Tapi Pak Faisal kayak bukan orang Padang. Penyuplai Pak. Jadi berarti dari 3.500 berarti paling 500 dipangkas. 500-an. Jadi kalau selebihnya Pak Faisal enggak main di pasar lain. Belum. Kalau Pak Ical fokus di ayam sari laut. Ayam sari laut. Subhanallah. Makasih banyak. Ya, kembali ke ini karena ini kan para netizen akan bertanya-tanya. Kembali ke berapa hasilnya? Kan orang berbisnis itu kan berapa hasilnya? Artinya semua orang berusaha, ending akhirnya adalah hasil. Nah, sekarang kan tadi sudah dibilangin bapaknya Rusdin sebagai plasma. Kurang lebih untuk membangun bisnis ini dengan kapasitas 3.500 kurang lebih 100 juta. Sekarang kita berbicara berapa satu musim dapatnya dan berapa hari itu dalam satu musim. Mungkin silakan Pak Akbar. Penghasilan ini Pak. Ya. Oh ya, kalau untuk penghasilan sih Pak, kita ini selalu berhitung sederhana. Ya. Jadi kita tidak berhitung populasi 3.000 dia dapatnya sekian juta. Tidak. Ya. Kita selalu berhitung per ekor. Iya. Yang paling sederhana kita hitung per ekor. Jadi untuk rata-rata penghasilan peternak dengan posisi performance yang bagus itu Pak, itu idealnya 5.000 per ekor. 5.000. Jadi 5.000 rupiah. Iya, 5.000 rupiah. Untuk langsung ke plasma. Ya. Itu sudah tidak ada urusan dengan perusahaan. Jadi kalau 5.000 taruhlah kandang 3.000 Pak toh. Estimasikan pendapatannya seperti 14 sampai 15 juta. Nah, itu cara sederhana untuk menghitung penghasilan di tingkat plasma seperti itu. Nah, range-nya itu Pak dari 1.000 per ekor, 2.000, 3.000, malah ada sampai yang 10.000 per ekor.
Nah, jadi kalau kandang 9.500 biasanya ada dapat sampai 100 juta, Pak. Itu kan 10.000 per ekor. Berarti kalau 10.000 di atas 2 kilo. Tidak harus sih, Pak. Jadi sistem di sini bukan kita lihat 2 kilonya, 1 kilonya, tidak. Nah, ini kan tadi yang saya jelaskan tadi, ini ada model kerjasama. Selisih dari harga kontrak dengan harga yang sudah jalan, itulah yang didapat dari peternak. Nah, jadi sebagai contoh, Pak, ternyata hasil penjualan 120 juta. Iya. Nah, terus hasil modal dari hasil penjualan itu 100 juta. Ini kan ada selisih 20 juta. Iya. Nah, ini yang diberikan ke peternak. Dia modelnya sistem begitu. Tidak ada selisih, nol. Nah, jadi taruhlah hasil penjualan 100 juta. Modalnya 120 juta. Otomatis kan minus, Pak. Iya. Sudah tidak ada. Tidak dapat. Tapi selama ini bagaimana Bapaknya Rusdin? Sudah berapa lama ini berusaha? Kalau khususnya Sarangkung untuk Desa Pamandati itu ada sekitar 6 kandang. Alhamdulillah selama ini belum pernah dapat song. Alhamdulillah. Artinya kita mendoakan dan mudah-mudahan ini tetap lancar. Tapi sama Pak Akbar selama ini di Hajar ada enggak pernah dapat itu song? Ada juga ya. Namanya berbisnis, Pak. Iya. Namanya seperti ini pasti ada seperti ada jadi, risiko. Jadi bicara risiko itu pasti ada, Pak. Iya. Kita juga namanya perusahaan ketika sudah tidak bisa diajak bekerja sama lagi, sering merugikan, biasanya kami lepas kontrak. Sekarang kalau begitu pertanyaannya saya, apa yang membuat dia bisa sampai rugi? Iya. Jadi yang saya pelajari ini, Pak, saya selalu berprinsip usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu prinsipnya, Pak. Di PT Hajar, peternak yang betul-betul sudah berusaha tidak akan mempengaruhi hasilnya, Pak. Peternak yang tidak maksimal dengan usahanya, hasilnya juga seperti itu. Itu sih intinya. Kalau masalah rugi, ada rugi seperti itu juga. Tapi alhamdulillah kami sering seleksi terus. Peternak yang dianggap tidak bisa ditemani bekerja sama lagi, daripada kita mau panjang terus bikin rugi, sudah kami kasih keluar saja, Pak. Oke, makasih banyak. Kita bincang-bincang hari ini sudah sedikit banyak sudah bisa mengurai terkait dengan seputar bisnis ayam broiler atau ayam potong. Nanti kapan-kapan kita bisa diskusi lagi ya. Pak Akbar, Pak Faisal sama Bapaknya Rusdin. Makasih banyak nih krunya Hajar sudah memberikan waktu kita bersilaturahmi, dan yang terpenting sama Mas Mujianto yang punya kandang. Kita sudah diberi makan ini, sudah berbincang-bincang. Insya Allah PT Hajar masih membuka tangan, membuka ruang untuk investasi dimanapun. Insya Allah yang terpenting adalah memenuhi kriteria dan syarat. Pertama, air. Kedua, listrik. Ketiga, akses jalan. Yang berikutnya terjangkau jauh dari pemukiman, insya Allah. Jadi untuk teman-teman netizen yang ingin bekerja sama dengan PT Hajar, mungkin bisa mencatat nomor saya. Nomornya itu 085 255 226 499. Atas nama? Atas nama Afar, Pak. Akbar. Oke. Semua sudah terbuka, dan jangan lupa like, komen, dan yang terpenting subscribe atau subbreaker, Kak. Dan jangan lupa nonton terus di channel YouTube Rasid Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.